Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang globalisasi dan pembangunan di Indonesia. Jadi sebelum kita membahas tentang materi ini, eh, kita tahu bahwa zaman sekarang itu zaman yang era modern. Jadi globalisasi itu sangat mudah sekali terjadi di setiap negara. Nah, selanjutnya sebenarnya apa itu globalisasi? Next, jadi globalisasi merupakan proses integrasi secara internasional yang di dalamnya terjalin pertukaran pemikiran dunia, produk, serta aspek-aspek budaya lain. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa globalisasi adalah kecenderungan untuk terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik atau lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang. Jadi memang globalisasi ini merupakan pengintegrasian antara budaya-budaya, bisa kehidupan masyarakat maupun kehidupan komunitas secara global gitu ya, yang bisa saling keterkaitan antara satu dengan lainnya. Artinya seperti apa? Jadi kehidupan masyarakat-masyarakat yang misalnya di belahan dunia lain, karena adanya globalisasi, maka kita sebagai negara di belahan dunia lainnya juga bisa mengetahui apa kegiatan kehidupan masyarakat yang ada di sana, seperti itu. Selanjutnya, kita bicara tentang karakteristik globalisasi. Jadi ada 4 karakteristik yang saya angkat di sini. Yang pertama, peningkatan masalah bersama. Ini seperti apa? Jadi karena globalisasi itu mempunyai dampak pada suatu negara, maka sebenarnya globalisasi ini memunculkan kriteria tertentu. Kenapa globalisasi ini keterkaitan antara negara satu negara lainnya gitu ya. Maka di situ juga akan ada peningkatan masalah bersama gitu ya. Masalah bersama seperti apa? Contoh yang paling gampang adalah misal kita ketahui banyak sekali warga-warga imigran yang mencari suaka di negara lain gitu ya. Kenapa hal itu terjadi? Bisa saja di negara mereka itu terjadi perang, krisis moneter, dan lain sebagainya, sehingga memaksa mereka untuk mencari tempat yang baru dengan harapan mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik. Maka itu akan menjadi peningkatan masalah bersama gitu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena apa? Pada saat imigran itu masuk ke Indonesia, misal contohnya itu ya, maka pemerintah akan menyiapkan tempat tinggal, makanan dan lain-lain. Apabila itu diterima, misal di Indonesia, maka bisa menjadi warga negara Indonesia gitu ya, dan melanjutkan hidupnya. Tetapi apabila tidak diterima, maka negara Indonesia juga akan membantu mereka untuk keluar dari Indonesia atau menyediakan perlengkapan supaya mereka bisa melanjutkan pencarian suaka di negara lain gitu ya. Selanjutnya ini perubahan konsep ruang dan waktu gitu ya. Karena kenapa seperti ini? Konsep ruang dan waktu itu seperti apa gitu ya. Jadi konsep ruang ini berkaitan dengan wilayah gitu ya. Karena sebelum globalisasi atau mungkin di era yang lama gitu ya, ya kita hanya mengetahui mengetahui ya tentang negara kita saja atau tentang wilayah kita saja. Kita tidak tahu kejadian-kejadian di luar negara kita atau daerah kita. Maka adanya globalisasi ini menyebabkan perubahan konsep ruang. Jadi kita secara umum gitu ya bisa mengetahui keadaan gitu ya di negara lain gitu ya. Hal itu juga adanya perubahan konsep waktu gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui sewaktu-waktu informasi yang ada di negara lain, sedang terjadi apa di negara lain dan sebagainya gitu ya.
Next, kita lanjut ke karakteristik yang ketiga, yaitu peningkatan hubungan kultur antara negara-negara. Jadi kita ketahui misal di globalisasi ini gampangnya contohnya saja kita lihat internet lah. Kalau kita lihat internet, maka kita bisa melihat kebudayaan-kebudayaan lain. Nah, globalisasi ini juga membawa kultur-kultur budaya-budaya dari luar gitu ya. Artinya apa? Misal globalisasi adanya festival-festival luar, Halloween dan sebagainya. Maka di situ akan adanya penyerapan atau adanya peningkatan hubungan kultur antar negara gitu ya. Bisa saja misal kultur negara Malaysia karena masih satu rumpun Melayu gitu ya. Jadi ternyata ada hubungan gitu ya antara budaya-budaya yang ada di atau kebiasaan-kebiasaan di Malaysia ternyata sama saja dengan ada yang di Indonesia. Selanjutnya karakteristik yang paling terpenting adalah ketergantungan antara negara. Kenapa seperti ini? Hubungannya adalah karena globalisasi era ini era lebih modern, semua barang bisa masuk, semua investor bisa masuk dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan negara yang kita, misal kebutuhan negara kita tidak cukup memenuhi kebutuhan beras nasional, maka kita bisa mengadakan impor gitu ya, impor dari negara lain. Jadi ibaratnya akan ada saling ketergantungan antara negara satu dengan negara lain, seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya apa dampak positif dari globalisasi? Globalisasi ini kan sebenarnya pembukaan besar-besaran terkait dengan investor, teknologi dan sebagainya gitu ya. Maka di sini dengan adanya globalisasi kita akan mudah memperoleh informasi dan mudah mengetahui ilmu pengetahuan karena biasanya apabila terjadi transaksi atau investasi biasanya pemerintah itu melakukan perjanjian tidak hanya transfer produk tapi juga transfer ilmu. Maka seperti itu. Jadi adanya informasi-informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang kita peroleh dari negara lain gitu ya. Setelah kita memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, maka tentu saja itu akan meningkatkan kualitas diri. Gitu. Misalnya seperti apa gitu ya. Contohnya misal dulu itu misal bercocok tanam, misal seperti itu. Belum mengenal metode-metode atau teknik-teknik yang tepat dan baik karena adanya era globalisasi, adanya investor dan lain sebagainya, maka di transfer ilmu pengetahuan, maka kita mengetahui teknik-teknik dalam pembudidayaan, teknik bertani yang mau meningkatkan kualitas atau kuantitas dari hasil pertanian itu sendiri. Tentu saja itu akan meningkatkan kualitas diri gitu ya. Selanjutnya mudah memenuhi kebutuhan gitu ya. Tentu saja karena misalnya di negara Indonesia tidak mampu memenuhi kecukupan beras seperti yang saya katakan tadi, maka kita bisa mengambil dari luar negeri. Bahkan luar negeri juga bisa mengambil misalnya sesuatu hal dari kita yang memang kita berlebih. Jadi akan ada ketergantungan antara setiap negara. Nah, selanjutnya perubahan tata nilai dan sikap. Nah, ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, berkaitan dengan bagaimana kita nilai-nilai budayanya gitu ya. Nilai-nilai budaya akan semakin kuat karena bisa saja gitu ya dari dampak globalisasi ini nilai-nilai masyarakatnya akan juga sikapnya juga akan semakin menerima kemajuan zaman seperti itu. Nah, dampak negatif dari globalisasi, yang pertama membajiknya barang-barang dari luar negeri. Nah, ini harus waspada ya, karena apa? Di era globalisasi ini kan keterbukaan, investasi, barang impor dan lain sebagainya. Maka apabila itu tidak terkontrol, bisa saja di suatu negara itu akan terpenuhi produk-produk dari luar negeri.
Misalnya hal-hal yang sederhana lah. Saya pernah lihat cuma mainan anak atau boneka kecil aja itu berasal dari impor. Padahal kalau itu masih sangat sederhana, teknologinya juga sederhana, harusnya warga negara Indonesia juga bisa membuat gitu ya. Selanjutnya penguasaan modal asing. Karena dibukanya investor sebesar-besarnya, maka ini harus hati-hati, jangan sampai modal asing itu menguasai Indonesia. Karena apa? Khawatirnya sewaktu-waktu modal itu ditarik, maka itu tentu saja akan berdampak negatif kepada Indonesia. Tentu saja perekonomiannya juga akan terganggu. Maka penggunaan atau modal asing ini harus diatur dengan sedemikian rupa. Berapa persen modal asing yang boleh memegang saham-saham di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, karena dikhawatirkan kalau mereka modal atau modal asingnya terlalu besar atau sahamnya terlalu besar dan tiba-tiba diambil gitu ya, modalnya atau sahamnya diambil karena menurut mereka gitu akan ada negara yang lebih menguntungkan, maka itu akan berdampak sekali dengan perekonomian Indonesia. Nah, karena adanya modal asing itu, maka akan ada terjadinya kesenjangan sosial gitu ya. Karena apa? Bisa saja gitu ya. Karena adanya tenaga-tenaga dari luar. Jadi tenaga kerja di dalam tidak digunakan, maka itu juga akan meningkatkan kesenjangan. Karena ada modal asing masuk ke Indonesia, banyaknya warga negara yang menginvestasikan atau berkunjung atau tinggal di Indonesia, maka itu akan meningkatkan kesenjangan sosial. Nah, selanjutnya berkurangnya subsidi untuk rakyat, karena ini berkaitan dengan politik ya. Kadang ada suatu negara melakukan perjanjian bahwa akan membebaskan biaya masuk gitu ya dan sebagainya. Nah, itu bisa mengakibatkan berkurangnya subsidi kepada rakyat gitu ya. Bisa sampai sekarang nih. Kalau kalian masih ingat ya zaman SBY gitu ya. Dulu subsidi untuk rakyat berkaitan dengan BBM tinggi sekali gitu ya. Karena semakin lama kesini tentu saja subsidi itu semakin lama semakin berkurang. Jadi karena globalisasi, karena apa? Karena kan mengambil gitu produk-produk dari luar negeri sehingga akan berkurangnya subsidi kepada masyarakat. Nah, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, ini berkaitan juga dengan penanaman modal asing gitu ya. Karena penguasaan modal asing yang sangat besar di Indonesia akan bisa memperburuk gitu ya keadaan atau prospek ekonomi jangka panjangnya, karena bisa saja program itu hanya program awal tahun atau jangka pendek yang bisa berkaitan dengan jangka panjang. Apabila jangka pendeknya saja tiba-tiba modal asing itu sudah diambil, maka itu pasti akan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya. Nah, dampak globalisasi informasi tidak saring. Nah, banyak sekali, misal paling mudah kita ketahui atau saya belum lama ini melihat adalah ada beberapa warga negara Australia yang berdemonstrasi di sana untuk pembebasan Papua gitu ya. Padahal mereka tidak tahu seperti apa Papua, berita seperti apa, tapi mereka mengadakan seperti itu. Jadi informasi-informasi dari globalisasi ini berdampak pada tidak tersaringnya atau banyaknya berita-berita hoax yang ada di seputaran negara-negara. Jadi banyak warga negara mendukung misal pembebasan Papua gitu, padahal mereka tidak tahu sebenarnya Papua itu seperti apa. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan perilaku konsumtif, karena membanjirnya barang-barang dari luar negeri
dan banyaknya jumlah warga negara Indonesia membutuhkan barang-barang tersebut, maka perilaku konsumtif juga akan terjadi. Gitu ya. Kenapa? Indonesia bukan misalnya tidak diarahkan untuk produktif gitu ya. Menghasilkan produk-produk yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Indonesia, tapi karena keterbatasan mungkin modal dan sumber daya manusia ataupun teknologi, maka dipilih jalan yang paling gampang adalah impor. Sehingga karena banyaknya warga negara yang tidak produktif, maka akan berubah jadi konsumtif. Jadi itu berkaitan dengan perilaku konsumtif masyarakat. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang globalisasi, gitu ya. Jadi ada dampak positif juga globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia, gitu ya. Baik di bidang hukum, pertahanan, keamanan gitu ya. Baik globalisasi di bidang sosial budaya, ekonomi maupun ekonomi sektor produksi gitu ya. Yang globalisasi di bidang hukum apa? Misal gitu ya. Kita itu dilindungi hukumnya. Dilindungi oleh PBB itu ada hak-hak hukum yang atau diakui gitu ya. Jadi globalisasinya untuk pertahanannya dan pertahanan dan keamanan ya berkaitan dengan globalisasi ini, tentu saja kita bisa mengambil teknologi atau alat tempur, pesawat yang bisa menjaga kedaulatan masyarakat. Nah, selanjutnya globalisasi di bidang sosial budaya. Bisa saja kultur-kultur budaya yang bisa diterapkan di Indonesia dan bisa diadopsi itu mengakibatkan budaya-budaya Indonesia semakin beragam. Kita tahu bahwa budaya-budaya di Indonesia memang sudah banyak sekali. Dari dampak globalisasi ini, sosial budayanya, masyarakatnya juga akan bisa terbuka pikirannya menerima globalisasi berkaitan dengan sosial dan budaya. Selanjutnya, globalisasi di bidang ekonomi sektor perdagangan. Ini yang barusan saya bahas gitu ya. Jadi globalisasi dari bidang sektor perdagangan tentu saja terjadinya ekspor dan impor. Itu berkaitan dengan terus globalisasi bidang ekonomi sektor produksi. Karena tadi di adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu saja itu bisa meningkatkan jumlah produksi di negara kita gitu ya. Misalnya dulu harus menggunakan tenaga manusia, dengan adanya tenaga mesin maka jumlah produk yang dihasilkan akan lebih banyak ketimbang tenaga manusia. Jadi ada transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan dampak positif kepada bangsa Indonesia apabila globalisasi ini memang kita pandang sebagai sisi positifnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah dan kebijakan pembangunan di Indonesia gitu ya. Jadi pembangunan ekonomi Indonesia itu dimulai pada tahun 1945 tentu saja pada saat kita sudah merdeka, karena di situ Belanda sudah lepas dari kita, maka kita akan mandiri mengurus negara sendiri gitu ya. Maka di situ ada beberapa masalah gitu ya, karena dari peralihan gitu ya, terjadi perang dan sebagainya. Jadi di situ tuh ada struktur ekonomi yang tidak seimbang. Seperti apa struktur ekonomi yang tidak seimbang gitu ya? Struktur ekonomi yang tidak seimbang ini misal kalau kita ketahui bahwa di zaman itu banyak sekali masyarakat yang bercocok tanam atau menjadi petani gitu ya. Jadi itu memang relatif kurang diversifikasi dengan sektor-sektor yang lain gitu ya. Jadi sektor pertanian ini justru lebih dominan dibanding dengan sektor-sektor lainnya. Tentu saja itu akan berdampak pada harga di pasaran dunia gitu ya.
Misal itu tadi petani kita menghasilkan beras sangat banyak gitu. Akhirnya beras di negara kita lebih murah. Itu maka kita bisa impor. Nah, di situ juga akan mempengaruhi harga pasaran dunia gitu. Karena setiap negara pasti mempunyai harganya masing-masing gitu ya. Nah, selanjutnya sebagian besar penduduk itu tinggal di Pulau Jawa. Nah, ini awal di tahun 1945 sampai 1950, maka memang sebagian besar itu warga Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Di daerah-daerah lain sangat sedikit. Artinya apa? Tidak ada pemerataan di situ. Pembangunan ekonominya juga tidak akan seimbang. Pertumbuhan ekonomi di setiap daerah juga tidak akan seimbang gitu ya. Nah, selanjutnya di situ daya beli masyarakat sangat rendah karena memang karena banyak masyarakat yang hanya petani dan memang pekerjaan pada saat itu masih belum banyak, tentu saja daya beli masyarakat sangat rendah gitu ya, karena mereka tidak mempunyai penghasilan untuk membeli produk-produknya. Nah, dari situ ada kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan untuk menghadapi masalah-masalah yang ada gitu ya. Jadi kebijakan ini untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dengan cara apa? Ada 3 di sini. Ada rencana Hatta 1947, ada rencana Kasimo 1948 sampai 1950, ada rencana kesejahteraan istimewa pada tahun 1950 sampai 1951. Jadi kebijakan ini berfokus pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan cara memperbarui tenaga produktif dan industrialisasi dengan dasar kebijakan agraris gitu ya. Nah, di sini kenapa gitu ya? Jadi pada saat itu masih lebih ke agraris karena memang sebagian besar warga Indonesia itu seorang petani. Jadi fokusnya masih agraris. Jadi industrialisasinya lebih ke agraris. Ya, begitu. Jadi itu kebijakan tersebut fokusnya di situ dan ada 3 rencana di sini. Ada rencana Hatta, rencana Kasimo dan rencana kesehatan istimewa. Next, pada tahun 1951 sampai 1955 ada beberapa masalah. Jadi di sana itu inflasi itu tidak terkendali. Terus kemudian penggunaan surplus perdagangan itu tidak terarah. Terus kebijakan keuangan tidak mendorong investasi. Nah, terus kemudian yang terakhir itu kabinet silih berganti. Jadi program pembangunan itu tidak bersinambungan antara kabinet satu dengan kabinet lainnya, gitu ya. Jadi memang pada saat itu karena masih agraris, banyak sekali petani-petani yang tentu saja membuat adanya surplus neraca, surplus perdagangan di situ. Nah, penggunaan surplusnya itu tidak terarah, tidak jelas. Harusnya paling baik adalah surplusnya itu digunakan untuk investasi. Maka pada saat itu memang di zaman 1951 sampai 1955 investasi Indonesia sangat rendah gitu ya. Nah, untuk menghadapi masalah-masalah itu ada kebijakan pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama mendorong berkembangnya industri kecil. Terus yang kedua menggiatkan koperasi. Yang ketiga mendorong berkembangnya industri berat. Yang keempat pemerintah berperan dominan gitu ya. Jadi di situ ada kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah-masalah pada tahun 1951 sampai 1955. Nah, namun kebijakan ini tentu saja belum bisa memecahkan masalah gitu ya, karena memang periodenya ini hanya sebentar 51 sampai 55. Tentu saja akan berlanjut
pada periode selanjutnya. Nah, yang paling menitik beratkan kalau saya di sini adalah berkaitan dengan kabinet. Pada saat itu kabinet itu saling gonta-ganti, punya program masing-masing. Sehingga apa, kabinet pertama programnya belum selesai diganti kabinet yang kedua, dia punya program lain. Sehingga apa, program kabinet yang pertama ya nggak selesai, ujung-ujungnya mangkrak dan sebagainya. Maka pemerintah itu memberikan kebijakan dalam pembangunan ekonomi di tahun 1951 sampai 1955. Nah, selanjutnya di sini ada periode 1956 sampai 1955. Sebenarnya pada periode ini masalah-masalah pokok yang dihadapi sebenarnya merupakan akibat dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Jadi kita ketahui tadi pada 1945 sampai 1955 itu ada kebijakan-kebijakan. Nah, pada tahun 1966 sampai 1960 ini merupakan masalah-masalah yang timbul di sini merupakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan. Kenapa hal itu terjadi? Karena masalah-masalah yang pertama sebenarnya belum terselesaikan, muncul lagi masalah-masalah yang baru, sehingga masalah itu mulai berhimpitan antara masalah yang lama dengan masalah yang baru. Karena apa? Kebijakannya dilakukan setelah 5 tahun, ternyata 5 tahun itu gitu ya, dia tidak menyelesaikan masalah. Muncul lagi gitu ya, kebijakan masalah baru dengan kebijakan baru. Jadi masalah timbul sehingga diakumulasikan pada periode 1956 sampai 1960. Nah, di sini masalahnya timbul adalah naiknya biaya hidup masyarakat. Kesulitan yang dialami industri kecil atau industri muda gitu ya. Defisit anggaran, pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya mundurnya produksi barang-barang premier gitu ya. Nah, naiknya biaya hidup masyarakat ini khususnya itu masyarakat pedesaan yang diakibatkan oleh inflasi dan turunnya produksi kebutuhan primer mereka gitu ya. Jadi masih berkaitan antara naiknya biaya hidup masyarakat dan mundurnya produksi barang primer gitu ya. Karena akibat inflasi akhirnya produksi barang-barang primer juga menurun, mengakibatkan naiknya biaya hidup masyarakat gitu ya. Nah, yang kedua itu kesulitan yang dialami industri, ya ini industri muda atau industri yang baru tumbuh itu karena pada saat itu kebijakan impor yang dibebaskan gitu ya, yang sebenarnya pada saat itu tujuannya untuk mengimbangi naiknya ekspor gitu, yang terjadi di komoditi-komoditi Indonesia gitu ya. Ya bisa saja pada saat itu Indonesia sudah swasembada pangan gitu ya, akhirnya berlebihan dan diekspor keluar gitu ya, untuk menyeimbangkan antara impor dan ekspor, maka tentu saja Indonesia wajib impor. Tapi itu berdampak pada industri-industri muda karena barang-barang yang diimpor itu biasanya akan lebih murah dibandingkan barang-barang yang ada di di negara kita. Nah, tentu saja itu akan berdampak pada defisit anggaran pendapatan dan belanja negara gitu ya. Nah, setelah adanya permasalahan yang bertumpuk dari tahun 1945 sampai 1960, maka pemerintah melalui
Biro Perancangan Negara pada saat itu di bawah Kabinet Juanda menyusun rencana pembangunan 5 tahun. Jadi pembangunan 5 tahun, rencana pembangunan 5 tahun ini direncanakan yang pertama itu direncanakan pada tahun 1956 sampai 1960 gitu ya. Nah, jadi kebijakan-kebijakan yang berlaku seperti ini yang pada tahun 1956 sampai 1950 sebenarnya sifatnya itu masih tambal sulam gitu ya. Karena memang masih banyak permasalahan yang terjadi sebelumnya. Misal karena banyaknya kabinet yang pindah sehingga programnya atau proyeknya itu terpaksa ditunda atau diberhentikan, maka harus menutup program-program tersebut atau menyelesaikan program-program tersebut. Karena mungkin pada saat itu Indonesia memang kekurangan dana untuk melanjutkan proyek-proyek atau program-program karena memang pada saat itu inflasi sangat tinggi gitu. Selanjutnya pada periode 1961 sampai 1965. Nah, ini muncul lagi permasalahan. Jadi kalau per 5 tahun ternyata permasalahannya itu sangat banyak ya. Ini baru kita lihat dari sisi negara, belum dari sisi masyarakat. Pada saat itu tingkat inflasi semakin meningkat. Pada tahun 1961 sampai 1965. Jadi karena tingkat inflasi semakin tinggi, maka itu mengakibatkan buruknya keadaan perekonomian gitu ya. Karena apa? Semakin tinggi inflasi, daya beli masyarakat semakin rendah, berarti pendapatan negara juga akan rendah berkaitan dengan pajak. Seperti itu. Terus terjadinya pemberontakan, dan memang pada masa 1961 sampai 1965 banyak sekali pemberontakan, misal di Sumatera, di Sulawesi. Tentu saja karena ada pemberontakan tersebut gitu ya, pemerintah fokus gitu ya, fokus pengeluarannya itu untuk pertahanan dan keamanan di wilayah-wilayah tersebut gitu ya. Jadi memang pada saat itu dikirimnya tentara atau polisi atau BRIMOB ke sana tentu saja akan meningkatkan anggaran pertahanan dan keamanan. Selanjutnya nilai dasar tukar rupiah ini makin semakin memburuk gitu ya. Terus produksi barang-barang ekspor juga berkurang karena memang ini dampak dari inflasi gitu ya. Karena bisa saja bahan baku untuk menghasilkan produk tersebut menjadi meningkat. Jadi jumlahnya karena peningkatan harga-harga tersebut, jumlah produksinya berkurang, akhirnya produksi barang untuk ekspor itu juga akan berkurang. Nah, selanjutnya di sini impor beras semakin besar. Karena kalau impor gitu ya, atau apapun lah, impor entah itu beras, itu barang apapun, pasti kita membayar impor tersebut dengan menggunakan mata uang asing. Nah, sehingga karena banyaknya impor beras yang mengakibatkan gitu, penggunaan devisa juga akan semakin besar. Jadi ketersediaan devisa negara juga akan semakin berkurang gitu ya. Nah, permasalahan tersebut gitu ya, tentu saja akan memunculkan kebijakan pembangunan ekonomi gitu ya.
Nah, yang pertama mencukupi kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan dan sandang gitu ya. Kenapa? Di situ kan kalau kita sudah tercukupi kebutuhan pokok masyarakat, artinya impor beras juga akan semakin berkurang kalau kita sudah bisa mencukupi gitu. Nah, tentu saja di situ juga akan meningkatkan daya beli masyarakat dan sebagainya. Selanjutnya itu meningkatkan kewibawaan masyarakat. Nah, karena apa? Karena di situ terjadi pemberontakan. Ya, pemberontakan itu ibarat katanya itu ya tidak menghargai gitu ya, tidak menghargai pemerintahan yang resmi, terjadinya pemberontakan. Maka kebijakannya adalah meningkatkan kewibawaan pemerintah dengan meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan dan keamanan gitu. Selanjutnya melanjutkan perlawanan terhadap kapitalisme dan imperialisme. Nah, ini memang agak-agak pro kontra untuk di masa sekarang ya. Apakah memang pada saat itu pure murni bukan kapitalis dan imperialis, saya juga kurang paham gitu. Tapi memang kalau melihat pedoman di berbagai sumber gitu ya, pada saat itu memang melanjutkan perlawanan terhadap kapitalis dan imperialisme. Nah, selanjutnya masalah-masalah yang terjadi pada periode 1866 sampai 1968 ini luar biasa banget gitu ya. Tingkat inflasi sampai 650%. Luar biasa. Nah, tentu saja karena inflasi sebesar itu mengakibatkan turunnya produksi nasional gitu ya. Jadi pada saat ini sangat luar biasa tingkat inflasinya, ini berdampak pada seluruh sektor, baik masyarakat, baik produsen, baik pemerintah gitu ya. Maka pada saat periode ini ada dua kebijakan, yaitu yang pertama program jangka pendek, yang kedua adalah program jangka panjang. Nah, yang program jangka pendek ini pasti yang pertama meliputi program stabilisasi dan rehabilitasi. Nah, stabilisasi dan rehabilitasi itu berkaitan dengan pengendalian, gitu ya. Pengendalian inflasi, pencukupan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, dan peningkatan kegiatan ekspor dan ketercukupan kebutuhan pangan. Jadi memang di jangka pendek ini lebih fokus pada program stabilisasi dan rehabilitasi gitu ya. Nah, selanjutnya ada program jangka panjangnya. Program jangka panjangnya itu peningkatan di bidang sektor pertanian. Karena memang unggulan pada masa itu adalah Indonesia swasembada pangan gitu ya, yang akhirnya di situ diekspor ke luar negeri. Jadi pada saat itu program-programnya ya untuk meningkatkan produktivitas atau meningkatkan produk nasional, yaitu karena dulu sifatnya masih agrari, jadi programnya fokus pada pembangunan sektor pertanian. Selanjutnya berkaitan dengan sektor prasarana dan pembangunan sektor industri pertambangan dan minyak. Nah, diharapkan pada program jangka panjang ini yang pembangunan sektor industri pertambangan dan perminyakan ini harapannya mampu meningkatkan perekonomian, gitu ya. Mampu meningkatkan produk-produk nasional seperti itu. Karena memang sektor-sektor industri pertambangan dan minyak sebenarnya potensial banget di Indonesia karena memang hasil alamnya sangat luar biasa. Nah, kemudian ada masalah di periode 1969 atau 1970 sampai 1973 atau 1974. Nah, permasalahan di sini
Yaitu yang pertama, perekonomian semakin terbuka. Nah, sehingga apa? Karena perekonomian semakin terbuka, berarti di era ini, era 1969 sampai 1973 atau 74 ini, berarti globalisasi sudah masuk ke Indonesia. Karena perekonomian semakin terbuka, maka perekonomian di negara Indonesia juga akan dipengaruhi oleh perekonomian internasional. Kalau internasional terjadi gejolakan perekonomian gitu ya, maka akan berdampak juga pada permasalahan perekonomian di Indonesia yang mengakibatkan apa, daya beli masyarakat juga rendah karena pada saat itu kurangnya dukungan pemerintah untuk berkembangnya industrialisasi gitu ya. Karena waktu itu masih agraris. Pemerintah kurang mendukung perkembangannya industrialisasi, maka daya beli masyarakat juga rendah gitu. Kalau masyarakat yang petani ya mungkin mereka akan mempunyai pendapatan, tapi yang masyarakat bukan petani tentu saja mereka akan kesulitan, sehingga akan mengakibatkan daya beli masyarakat juga akan rendah. Nah, selanjutnya kesenjangan pendapatan. Nah, kesenjangan pendapatan ini berkaitan dengan kesenjangan pendapatan bisa antar golongan atau antar daerah gitu ya. Kalau antar daerah memang pada saat itu mayoritas penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, sehingga daerah-daerah lain selain Pulau Jawa tentu saja bisa saja di situ pendapatannya jauh lebih rendah ketimbang di Pulau Jawa, sehingga terjadi kesenjangan yang ada gitu ya. Selanjutnya ada pengaruh krisis moneter internasional ya. Karena tadi adanya globalisasi karena akan mengakibatkan gejolak juga di Indonesia. Kalau internasional itu ada krisis, maka bisa juga berdampak dengan Indonesia juga gitu ya. Nah, selanjutnya di situ ada pengawasan pembangunan masih lemah gitu. Jadi memang kalau kita melihat masa lalu atau sejarah gitu, memang di pengawasan pembangunan ini masih sangat lemah. Banyak terjadi korupsi ternyata kalau kita tahu sekarang di era itu gitu ya. Maka kebijakan pembangunan yang diambil di situ adalah Repelita. Apa itu rencana pembangunan 5 tahunan yang pertama? Karena di sini berkaitan dengan masih fokus ya, permasalahannya ini pemerintah masih fokus dengan agraris, maka di Repelita pertama ini menitik beratkan pembangunan pada sektor pertanian dan industri gitu ya. Karena banyaknya tadi daya beli masyarakat rendah karena kurang dukungan di sektor industri, maka memang dukungan di bidang ini tentu saja harus ditingkatkan. Ini pada tahun 1969 kebijakan Repelita pertama sudah mulai diterapkan gitu ya. Jadi Repelita ini rencana pembangunan 5 tahunan pertama gitu. Memang strategi dasar pada Repelita 1 ini berfokus pada pencapaian stabilitas nasional itu, baik secara ekonomi maupun politik, dan pertumbuhan ekonomi yang dititik beratkan pada sektor pertanian dan industri. Yang tentu saja sektor industri ini yang menunjang juga gitu ya. Menunjang di sektor pertanian juga gitu ya. Jadi industrinya masih menunjang sektor pertanian, bukan industri barang-barang lain gitu ya. Jadi industri ini fokus untuk menunjang di sektor pertanian juga.
Oke, selanjutnya pada tahun periode 1974 atau 1975 sampai 1978 atau 1979. Nah, di sini permasalahan yang muncul adalah pemerataan laju pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja. Nah, pemerataan laju pertumbuhan ekonomi ini berkaitan dengan keadilan sosial lah. Karena apa, di setiap daerah tadi belum maksimal kalau kita melihat periode sebelumnya ya, adanya kesenjangan antara daerah, maka pemerataan laju pertumbuhan ekonomi ini harus menjadi faktor penting, harus menjadi faktor utama yang paling terpenting untuk dipecahkan masalahnya. Bisa berarti pada saat itu mulai pengiriman masyarakat di Pulau Jawa ke daerah-daerah. Maka kalau kita lihat budaya Jawa ya, suku Jawa itu ada di mana-mana karena memang program pemerintah pada saat itu mengirimkan masyarakat Pulau Jawa ke berbagai daerah yang harapannya ya adanya pemerataan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya sehingga perluasan karena adatnya pengiriman tenaga kerja, pengiriman masyarakat di luar daerah, bisa saja di situ mengakibatkan kesempatan kerjanya semakin meningkat. Karena pada saat itu setahu saya setiap orang yang dikirim keluar daerah diberi jatah lahan sekitar 5 hektar kalau tidak salah. Maka di situ juga akan terciptanya kesempatan kerja juga, gitu ya. Nah, di periode ini mulai muncul realita kedua yang menitik beratkan pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Nah, ini mulai berkembang ya. Kalau tadi menitik beratkan sektor pertanian dan sektor industri yang industrinya itu menunjang pertanian, maka pada realita kedua ini menitik beratkan pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Jadi di sini lebih ditingkatkan dibanding realita pertama. Oke. Kita lihat periode 1979 sampai 1979 atau 1980 sampai 1983 atau 1984. Ternyata masalahnya masih sama dengan sebelumnya. Jadi kurang keseimbangan pertumbuhan ekonomi antara daerah. Jadi kalau kita perhatikan ini, pertumbuhan perekonomi, perbedaan atau kesenjangan pertumbuhan ekonomi di antara daerah ini memang sejak lama sudah terjadi, gitu ya. Sampai tahun ini pun belum selesai ternyata. Bahkan mungkin pada saat ini juga belum selesai karena masih banyak daerah-daerah lain yang tentu saja pertumbuhan ekonominya jauh berbeda dibandingkan daerah-daerah yang sudah maju gitu. Karena pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, terjadinya kurangnya kesempatan kerja di daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya masih minim. Nah, karena kurangnya kesempatan kerja tentu saja berakibat pada pemerolehan pendapatan. Ini bisa juga berakibat pada daya beli masyarakat atau bisa berakibat juga dengan pendapatan daerah. Jadi memang semua itu saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Ternyata apabila pertumbuhan ekonominya di daerah itu rendah, itu berdampak pada kesempatan kerja, akan mengakibatkan juga kurangnya perolehan kesempatan pendapatan, maka berakibat pada rendahnya daya beli masyarakat dan berakibat pada berkurangnya pendapatan
negara. Jadi memang saling berkaitan ya kalau kita perhatikan. Nah, pada saat itu kebijakan pembangunan ekonomi ini masuk ke repelita ketiga, yaitu meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Oke, next. Di tahun periode 1984 sampai 1988 atau 1989, di sini permasalahan muncul yang baru lagi. Karena tadi memang Indonesia sudah meningkatkan fokus pada industri minyak gitu ya. Industri barang-barang jadi gitu ya. Ternyata pada periode ini harga minyak bumi turun, yang mengakibatkan pendapatan negara juga akan turun. Dan di situ ada hambatan ekspor. Jadi karena pada saat ini yang minyak bumi ini kan berkaitan juga dengan negara lain. Gitu ya. Bisa saja di negara lain terjadi krisis, bisa saja terjadi gejolak ekonomi yang berdampak pada pendapatan negara gitu ya. Nah, di situ juga karena terjadi hambatan-hambatan secara internasional gitu ya, atau terjadi gejolak perekonomian secara internasional, maka pada saat itu terjadi hambatan ekspor. Nah, hambatan ekspor ini dilakukan oleh negara-negara lain gitu ya, untuk menjaga kestabilitasan produk di negaranya gitu ya. Jadi memang ada hambatan-hambatan. Contoh yang paling gampang yang masih kita ingat gitu ya, produk minyak sawit di Indonesia itu sebenarnya paling murah gitu ya, paling murah di dunia lah ibaratnya. Maka kalau kita mau ekspor minyak kelapa sawit kita gitu ya ke luar negeri itu dihambat, karena di luar negeri minyaknya mahal-mahal karena mereka nggak ada kelapa sawit. Contoh paling gampang pada saat itu saya ingat banget beli minyak biji bunga matahari, saya ingat banget itu di Superindo gitu ya. 1 liter atau 1,5 liter pada saat itu harganya sekitar 80 sampai 90 ribu. Luar biasa mahal banget gitu ya, dibandingkan minyak kelapa sawit gitu. Misal kayak Bimoli, misal kayak Fortune dan lain-lain sebagainya, itu hanya sekitar belasan ribu sampai 20 ribu seperti itu. Jadi selisihnya banyak banget. Karena perbedaan harga yang sangat jauh itu, maka ada hambatan ekspor di situ gitu ya. Memang tujuan negara yang menghambat itu supaya menjaga produksi dalam mereka juga gitu. Nah, di situ saya hambatan. Selanjutnya di sini perekonomian internasional belum menentu. Memang pada saat itu perekonomian nasional belum menentu, berakibat pada turunnya harga minyak bumi, berakibat pada turunnya pendapatan negara, dan munculnya hambatan ekspor produk-produk Indonesia di luar negeri. Nah, di permasalahan ini muncul kebijakan repelita 4, yaitu meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan yang meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Jadi kalau kita perhatikan repelita itu semakin lama semakin meningkat ya. Kalau tadi hanya di bidang industrinya hanya menghasilkan barang mentah setengah jadi, sekarang itu meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Programnya sebenarnya sangat bagus ini karena semakin meningkat. Cuman saya tidak tahu apakah ini berhasil atau enggak pada saat itu. Harusnya kalau memang berhasil, ya mungkin Indonesia sekarang sudah diperhitungkan lah, ibaratnya tidak mengalami berbagai kesulitan dan hambatan. Selanjutnya periode 1989 atau 1990 sampai 1993
atau 1994. Ini masih berkaitan sebenarnya karena memang posisinya hanya sekitar 5 tahun, 4 sampai 5 tahun gitu ya. Karena memang kalau 4-5 tahun periode kepemimpinan kan seperti itu. Jadi bisa saja permasalahan yang lalu juga belum selesai gitu ya. Nah, di situ masalahnya adalah menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Pada masa ini 89. Nah, masalah ini memang masalah-masalah yang perlu dihadapi gitu ya. Adanya masalah modal asing dan utang luar negeri. Berarti di sini pada tahun 1995 kita sudah mulai gitu ya ngutang di luar negeri. Selanjutnya masalah kependudukan dan angkatan kerja. Yang selanjutnya masalah pembangunan daerah, masalah energi, masalah lingkungan, dan buruknya nilai dasar tukar barang-barang ekspor gitu ya. Jadi 1989 ini banyak sekali masalah yang ada, yang baru juga ada yang lama. Maka muncul kebijakan Repelita ke-5, yaitu meningkatkan sektor pertanian masih swasembada pangan, tapi untuk sektor industri ini menghasilkan barang-barang yang dapat diekspor gitu ya. Industri padat karya, industri pengolahan hasil pertanian, industri yang dapat menghasilkan mesin sendiri. Jadi Repelita ke-5 ini jauh lebih lengkap ketimbang Repelita sebelumnya. Selanjutnya, nah di periode 1994 sampai 1998 di sini memang tahapan awal tinggal landas, kalau dulu kalian pernah dengar itu ya. Ya, jadi di sini tahapan tinggal landas pada yang telah menghasilkan kemajuan segenap aspek kehidupan bangsa yang telah meletakkan landasan kuat bagi bangsa Indonesia. Namun buruknya pada saat itu di akhir tahunnya terjadi krisis moneter yang sangat-sangat luar biasa. Krisis moneter itu pada saat itu 98, berarti saya sudah merasakannya. Di situ memang walaupun saya masih kecil tidak berdampak signifikan gitu ya pada saya, karena saya belum berpikir sejauh itu. Tapi yang saya ingat pada saat itu saya dulu sering banget ya, cukup sering membeli mie goreng gitu yang saya hancurkan, saya masukkan bumbu-bumbunya ke dalam, lalu saya ratakan, lalu saya makan. Pada saat itu saya mampu beli gitu ya, karena uang jajan dari orang tua. Tapi setelah krisis moneter ini pada saat itu bisa meningkat, kalau udah salah 4 kali lipat atau berapa ya, akhirnya nggak mampu kebeli lagi. Mungkin itu pengalaman pada krisis moneter yang saya hadapi. Nah, di sini muncullah kebijakan Repelita ke-6. Jadi karena kalau krisis moneter ini berkaitan dengan juga ya, dengan luar juga gitu ya, keadaan luar juga. Jadi Repelita ke-6 ini titik beratnya pada bidang ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta bidang pembangunan jangka panjang. Yang keduanya itu seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi memang kalau kita lihat dari Repelita ke-6 ini sudah bukan swasembada pangan lagi kali ya. Nah, mungkin memang di sini sadar bahwa karena banyaknya penduduk Indonesia, terjadi krisis moneter dan sebagainya, akhirnya kebijakan di bidang ekonominya juga sedikit lebih berubah. Oke. Nah, selanjutnya ini pembangunan pasca krisis moneter pada tahun 1999 sampai 2004. Tentu saja yang banyak banget pada saat itu kerusuhan, banyak sekali yang bangkrut gitu ya.
banyak sekali penjarahan, pembunuhan dan lain sebagainya, maka permasalahan ini berkaitan dengan masyarakat gitu ya. Sistem ekonomi masyarakat pada saat itu hancur banget. Saya pernah dengar waktu kuliah di Solo itu, toko-toko yang di Solo itu banyak sekali yang dijarah. Apalagi yang suku-suku Cina itu banyak sekali dilakukan pengrusakan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Jadi memang masalahnya itu adalah sistem ekonomi yang ada di masyarakat pada saat itu. Selanjutnya permasalahannya berkaitan dengan pengembangan otonomi daerah, gitu ya. Peningkatan SDM dan teknologi yang berorientasi pada perkembangan globalisasi dan ekonomi internasional, gitu ya. Ini pembangunannya pasca krisis yang diutamakan. Nah, otonomi daerah ini ya berkaitan dengan kebijakan daerah untuk pengelolaan pendapatan daerah gitu ya. Nah, itu juga harus berkaitan dengan peningkatan SDM dan teknologi yang ada di daerah itu sendiri. Karena harus mengikuti perkembangan globalisasi ekonomi internasional gitu ya. Selanjutnya mengelola kondisi makro secara hati-hati, menyusun kebijakan ekonomi transparan dan membangun sistem sumber daya alam yang baik gitu. Yang terakhir di sini ada pembangunan pasca krisis moneter periode 2004 sampai 2009. Kalau ini 1999 sampai 2004, 2004 sampai 2019. Nah, ini sudah mulai, mungkin kalian sudah lahir kali ya. Di sini meningkatkan kualitas SDM, kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya. Yang selanjutnya meningkatkan pembangunan ekonomi dan pembangunan landasan pembangunan berkelanjutan dalam jangka waktu dalam rangka pengurangan pengangguran dan kemiskinan, mendorong pembangunan daerah dan mendorong supremasi hukum dan memantapkan kehidupan politik. Jadi pembangunan di pasca krisis moneter ini sangat banyak. Bahkan dari tahun 1999 sampai 2009 pun tetap ada pembangunan pasca krisis moneter. Padahal 98 krisisnya, di 2009 pun masih terasa krisisnya. Nah, mungkin pada saat ini juga masih akan terasa. Dari 2009 sampai 2019 pasti akan muncul permasalahan-permasalahan baru, muncul kebijakan-kebijakan baru yang untuk mengatasi masalah di periode 5 tahunan itu, dan mudah-mudahan harapannya adalah kebijakan baru ini bisa bercermin pada kebijakan sebelumnya atau di periode sebelumnya, karena ternyata belum selesai muncul kebijakan baru sehingga masalahnya semakin bertumpuk. Oke, itu dia, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.